tadi. Iya. Menjadi salah satu apa? Salah satu kesenian daerah yang ada di Indonesia. Harus tetap dilestarikan. Iya, harus tetap Oke. dilestarikan. Oke, oleh karena itu kayaknya di pagi hari ini kita coba undang. Ya, suaranya aja, suara ngomong gitu aja, suaranya sudah oke Iya, banget udah oke. ya. Dan Lembut ya lembut suaranya. banget. Iya. Oh, 16 dikira tahun. 59, kamu kalah 59. Oke, 16 tahun masih sekolah di mana tuh? Masih sekolah di SMA Negeri 1 Pasirian. SMA Negeri 1 Pasirian. Oke. Kelas berapa, Kak? Kelas 2 SMA. Oh iya, kelas 2 SMA. Berarti kelas berapa tuh? Kelas 11 ya? Kelas 11 ya? Kelas, Iya. ya, kelas Iya, 11. kelas 11. Kelas 11. Oke. Salah satu di antaranya yang ditekuni kayaknya juga betul sinen ya? Iya, masih belajar sih tapi. Masih belajar ya? Masih belajar. Seneng banget. Iya. Udah di mana aja kira-kira jadi sinden? Masih kayak ngikut perkelompokan gitu Oh kayak. gitu ya? Iya, kayak paguyuban terus ya gitu. Ya, nah kayak kamu cuma di kamar mandi. Panggil aku nih, ada aja. Panggilannya Lia ya? Amel? Amel sih. Wah, Amel nih, sampai bagus banget ya. Kak Amel ya? Oke, Kak Amel. Satunya lagi, Kak Amel. Yang pakai kerudung warna krem ya? Halo. Halo, siapa namanya Kak? Dimas Ayu Setianing Pratiwi. Siapa? Dimas Ayu Setianing Pratiwi. Mas Ayu Setianing. Setiani Pratiwi. Panggilannya siapa kira-kira? Panggilannya Dimas. Oh, Oh Dimas. ya. Oke, Kak Dimas kelas berapa tuh? Kelas 7 SMP. Oh, kelas Oh, kelas 7, tujuh berarti SMP. kelas 1 SMP loh. Iya. Nggak jauh berbeda dengan aku. Umurnya. Paman gaku Kak. Tua, bilang tua kamu ya. Oke, kelas 7. Kelas 7. Dimas, di mana tinggalnya Dimas? Di Kunir. 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 Oh, Kunir. Kunir mana? Kunir Lor, Jatigono atau Kunir Lor. oh Kunir Lor. Oke. Umur berapa Kak? Umur 12. 12 tahun loh Mas ya. Iya. Juga sinden ya? Boten kula dalan. Oh, Oh, dalang dalang. emas, ampun. Bayangan saya dalang cuma cowok. Ternyata cewek pun juga bisa jadi Sedalang. dalang. Ih, Paman gaku Oke. gimana sih? Belum tentu dalam tuh cowok. Nah, Ada ya itu, yang baru juga. sekali ini aku tahu. Sama, juga baru tahu. Oke, tepuk tangan dong buat dia. Oh. Keren ya. Oke, sudah lama nih belajar dalang. Baru? Bulan Oh masih baru. Baru? 1 tahun? Belum. Oke, nanti kita ngobrol panjang lagi ya terkait dengan itu ya. Kita kenalan dulu. Tadi Dimas ya. Kemudian berikutnya ada lagi. Halo Kak, namanya siapa tuh? Halo, nama saya Ajeng. Ajeng. Oke, Ajeng siapa? Ajeng Setianing Prawesti. Aduh, dan Namanya anggun banget ya. Ya. Ajeng panggilannya ya Jeng ya? Iya, Iya. Ajeng dari mana? Kunir juga? iya saya Kunir. Oh, Kunir. Tentunya masih sekolah ya? Iya, Kelas? kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 Sama SMA, dong sama dengan dong. Amel ya? Iya. Iya. Oke. Juga sinden? Enggi. Oke. Sinden. Oke, nanti kita ngobrol panjang ya. Untuk Ajeng, kemudian siapa lagi? Ada Ada. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Iya, selamat juga. pagi. Perkenalkan, nama saya Zahratul Asa Firdaus. Betul. Siapa panggilannya Kak? Bisa dipanggil Asa. 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 Iya. Oke. Dipanggil siapa aja deh. Ratul. Zaratul ya, panggilannya Asa. Oke. Iya. Masih sekolah? Iya. Iya, kuliah Kuliah? Iya. Di mana? di Widyagama. Oh, Widyagama sini. Iya. Oke. Semester? Masih baru semester 1. Oh, baru aja ya. Iya. Oke. Umur berapa Kak?
Masih umur 17 tahun. 17 17 itu, tahun. tapi udah kuliah. Iya. Kamu sudah umur 15 masih SD. 15. Berapa? Umur 9. Oh, baru 9. Oh. Ntar Desember baru umur 10. Oh, gitu. Oke. Alsa juga sinden. Iya. Iya. Sinden. Oke. Pasti punya latar belakang sendiri-sendiri nih kenapa mereka menekuni sinden, kenapa menekuni Dalam. Iya. Oke, tinggal satu sekarang tuh. Jadi tinggal satu tuh. Ada cowok tuh, masih kecil bungil Ya, ya. masih disembunyi. Pantasnya kamu panggil adik lah. Iyalah. Coba disapa dulu. Halo, Dek. Halo. Siapa namanya tuh? Gusti Pamungkas. Gusti. Pamungkas. Oh, Pamungkas. Oke, panggilannya? Panggilannya apa? Abdi Gusti Setiadi Pamungkas. Oh, Abdi Gusti. Panggilannya? Kalau manggil Gusti? Gusti. Oh, Gusti. Oke. Kelas berapa sih kamu lulus Kelas sekolah? T2. Oh, TKB. TKB. Tapi udah berani Iya, banget udah ya. berani. Juga Dulu sinden. aja Sinden. Apa? Dalang. Oh, dalang. Kirain sinden. Mana sih panggil aku nih? Oh iya, masa cowok pakai gelung nanti ya enggak Iya. lah. Oke, Gusti, kelas TKB ya. TK mana? TK Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini. Oh iya, Bu Guru tahu nggak kalau kamu sekarang di sini? Tahu. Tahu? Pasti dengarkan Bu Guru ya. Coba Ya disapa. dong. Bu Guru, siapa? Bisa. Namanya siapa Bu Gurunya? Ustadzah Ustadzah. Yusita. Coba dipanggil Ustadzah Yusita, aku di radio. Ya, ayo bilang. Ustadzah Yusita, aku di radio. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa. Oke. Masih kecil ya, tapi Iya. udah berani jadi dalang. Iya. Padahal- Aku juga pernah jadi dalang. Iya, Dalam padahal setahun yang kerusuhan, lalu dalam tuh- kerusuhan aku. Kebaman. Padahal setahun yang lalu tuh dalam tuh biasanya besar ya, kan besar ya. Satu mau cepat namanya Hmm. Asmorodono. Oke. Iya. Ya, mangga. Duni Mas Mustika Mani garwanipun Raden Sinta kadiparan pawartane jeneng Kremrah ana raja kalisa ing bebaya mugi manggih rahayu rahwanatan urung sirna. Hebat, tepuk tangan dong. Alaminya itu juga ya. Kalau suaranya memang suaranya kayak gini, masa enak ini kayak ini. Kayak tahu ya. gitu. Tapi Nih. semuanya bisa sambil belajar kok. Gitu ya. Iya. Oke. Dan terkait dengan ini nanti kita ngobrol lebih panjang ya. Kenapa sih Anda semua ini kok tertarik di Iya. dunia ini? Kayaknya kita perlu lah untuk memotivasi yang lain gitu ya. Iya. Anak-anak muda kita kan lebih milih TikTok kan, lebih memilih selfie gitu ya. Iya. Milih pokoknya yang kayak berbau-bau ke barat-baratan gitu suka banget. Iya. Sedangkan kita punya sesuatu yang luar biasa ini. Kita buktikan dulu kalau budaya kita ini disuka oleh Masyarakat Indonesia tentunya. luar negeri dulu. Iya. Ini anak saya dapat kiriman dari remaja-remaja di Moskow. Mereka Oh, iya, iya, ada iya. sedikit cuplikannya. Oke. Ini adalah karya
Coba. Aneh. Ya. Janji selendang biru among ngenai hati ora tekan batin setiamu. Tetap ono. Janjimu selendang biru. Anjing. Puspa aku nyawang selendang biru, gelungane mata melata, nasi ani ngagem kebaya ungu nyampe tetik solai semisal gane gawe bingung ngontor aku nane gede paedae. Kuciwane janji selendang biru, selendang biru batin setiamu. Tetap ono janjimu selendang biru. Aku nyawang selendang biru. Nyambi mata kata nasi ani ngagem kebaya ungu nyambi solai semisal gane gawe bingung nyoba kagungane gede paedae. Amun kuciwane ngelai janji selendang biru, selendang biru amung ngenai hati ora tekan batin setiamu. Tetep ono janjimu selendang biru. Pertama pas SMP, saya kayak iseng-iseng aja ada temen yang ngajak, Mel ikut ini yuk ekstra karawitan. Terus aku oh ya udah, iya ayo. Nah terus pas waktu udah mulai kok
asik gitu, kok lama-lama kok suka. Awalnya biasa-biasa aja ya? Awalnya nggak tertarik sama Nggak sekali mengenal malah. sama sekali malah. Nggak. Oh. Nggak ada inspirasi untuk jadi sindan Iya. ya. Nggak ada. Terus ya itu sih, gara-gara ekstra itu terus saya nyoba terusin, terus akhirnya ya suka Suka sekarang. banget. Suka Apa yang ya. menjadi daya tariknya? Ini sih karena kan masih dikit banget anak muda yang nyinden gitu. Betul. Jadi kayak gimana ya? Hmm. Kayak bangga aja gitu. Gitu ya. Ada kaitannya nggak dengan perasaan? Kan seni itu terkait dengan perasaan juga ya. Ada nggak dengan mengikuti ini kemudian ada perubahan perilaku kita. Kan seni terutama pewayangan ini seni yang mengarahkan kita ke jati diri kita sendiri. Kira-kira Amel juga gitu nggak? Awalnya Amel itu tomboy misalnya, kemudian setelah menekuni dunia pesindiran ini berubah menjadi lembut gitu. Gimana? Iya. Mel? Sebenarnya ini sih apa yang merubah tapi nggak Nggak frontal iya berubahnya ya. nggak merubah banget tuh enggak. Mhm. Kan dulu nggak bisa sama sekali bahasa Jawa ya sebenarnya sampai sekarang sih. Tapi gara-gara kayak apa ya sering ikut wayang gitu, jadi kan dengerin dalangnya pakai bahasa Jawa jadi kayak belajar dikit-dikit gitu. Iya. Iya. Jadi agak bisa ya. Daripada kamu nggak bisa sama sekali bahasa Jawa, orang Jawa nggak tahu bahasa Jawa. Mulai nih menggabung nih. Oke, itu Amel ya. Iya. Sudah berapa tahun Mel menekuni ini deh? Baru 3 tahun. 3 tahun Ya ya. dari Lama ya? SMP kelas 1. Kelas 1. Kira-kira Kamel pernah merasa capek nggak? Pernah sih, pernah. Jadi kan karena sekolah juga. Iya. Jadi waktu itu sekolah kayak mau ada acara gitu. Jadi apa ya, nampilin karawitan gitu. Jadi kan saya kepilih. Terus dapat dispensasi dari sekolah pagi sampai pulang sekolah. Terus sorenya itu persiapan buat wayangan sampai jam ini kan, wayangan terus sampai subuh. Jadi sampai rumah baru jam 5 pagi, terus sekolah lagi gitu. Waduh. Oke, gitu. semangat terus ya Kak. Ya makasih. Iya. Iya. Berarti Amel sudah pernah mengikuti pagelaran wayang kulit semalam suntuk itu. Iya, tapi karena mungkin masih pelajar jadi kadang jam 1 tuh boleh turun istirahat gitu. Oh, gitu ya. Turun dari panggung iya. Tapi pulangnya tetap subuh gitu. Gitu Iya. ya. Itu luar biasa. ya. Kebayang ya gimana capeknya ya, berangkat pagi pulang subuh lagi. Iya tuh, kalau kamu semaput kamu. Iya dong. Ya, kemudian dukungan dari orang tua gimana? Mel? Oh, alhamdulillah sih orang tuanya mendukung Mendukung banget. banget ya. Iya. Aduh. Kadang meskipun pulang malam pun dianterin terus ditungguin terus gitu. Iya. Kita tangan buat Amel dong. Oke, sekarang ada Nimas nih. Sugeng Enjang, Mbak Nimas. Mbak Nimas, bahasa Jawanya sudah halus banget ya? Gimana? Belum. Kan Mbak Nimas ini satu-satunya dalang perempuan di Lumajang kayaknya. Ya kayaknya ya. Gitu. Soalnya kan emang jarang banget dalam perempuan ya. Nah, itu. Kalau kamu sih dalam kerusuhan tok. Pemain gabung nih. Oke nih Mas, kenapa nih Mas kok terpukau karena tertarik banget dengan pedalangan, padahal cewek-cewek yang lain tuh suka di pesindenannya. Iya. Ya, karena Lumajang belum punya dalang perempuan. Oh, pengen buat Oh, kejutan iya. gitu ya? Oh, Iya. Oke, sudah pernah tampil di mana? Sudah sering ya? Kalau di kota sendiri belum. Belum. Oh, belum. Di mana malah justru di mana? Di Jember. Enggak. Oh, gitu. Di Lumajang malah belum. Iya belum. Oke, insya Allah nanti kalau hari Ibu kamu akan saya tampilkan ya. Coba tampil biar adalah perempuan yang muncul. Karena Iya. dalang itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki. Iya, perempuan juga bisa tentunya. Sudah lama tuh menekuni, baru ya? Baru. Baru.
Tapi sudah berani untuk tampil di depan umum ya? Iya. Oh, sudah. Kira-kira Kak Dimas belajar dari mana ya jadi dalang? Belajar di mana saja. Dari mana saja? Nggak ada yang khusus, ada pembimbingnya gitu? Mungkin orang tua atau... Oh gitu, sendiri. Otodidak berarti ya? Karena sering nonton wayang mungkin macam itu? Ya awal karena adik. Oh gitu. Oh iya, terinspirasi. Iya. Jadi awalnya adik dulu yang Iya. tampil, kemudian kakaknya kepingin juga. Iya, kepingin juga nyoba gimana sih rasanya jadi dalang. Gitu ya. Pengen nyoba, ya. Oke. Coba aku pengen dengar sebentar aja solo ya istilahnya ya. Oke, mangga. Surang-surang diwangkara kingken ler makswa kang layon denyo ilang memanisi wedanan jiro acung kumal kucem rahwa meratan Tepuk tangan dong. Maknanya apa tuh tadi ceritanya nih Mas, yang kamu sampaikan tuh? Kenapa? Intinya apa? Intinya ya. Oh, kesedihan. Oh, kesian. Mbak Nina punya suara bagus ya. Bisa Iya. suara besar, suara besar, gitu ya. iya. Luar biasa. Sudah semalam suntuk nih Mas duduknya untuk tampil gitu belum ya? Belum. Masih 1 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam aja kalau nggak bisa seperti kami ya keringetan Mas. Nggak ada suaranya malah keringetan tok gitu. Oke, nih Mas terkait dengan ini untuk bisa menjadi yang lebih profesional itu Iya. apa yang sudah dilakukan nih Mas? Terus berlatih atau gimana? Iya, terus berlatih. Iya. Oke, untuk berlatih sendiri atau ada yang membimbing? Ada. Ada, siapa tuh? Ada. Bapak, orang tua atau ada guru? Guru ya. Oh. Siapa gurunya? Bah Cip. Mbah Cip. Mbah Cip. Lagi dengarkan nggak sekarang Mbah Cip? Kayak Nggak diberitahu Mbah Cip? belum. Wah, aman sekali Mbah Cip. Iya. Kalau ada muridnya lagi tampil tuh ya. Iya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya, panjang lagi ya. Oke, dan masih. Oh iya. Nanti mulai umur berapa Kak Ajeng? Umur 15. Umur Awal 15. pandemi Covid ini. Oh, waktu pandemi itu. Iya. Jadi memanfaatkan liburan pandemi itu Iya. ya mungkin ya. Memanfaatkan pandemi Covid ini dengan Oh, iya. belajar Iya. sendiri. Baru 1 tahun. Apa yang menjadi daya tariknya? Kok kemudian aja menekuni? Tiba-tiba suka. Ya awalnya dari adik juga. Adek. Iya, kan sering nonton wayang jadi pengen ikut belajar nyinden. Oh gitu. Nggih. Berarti faktor kebiasaan itu menjadi modal juga ya Iya. untuk bisa tertarik itu. Semuanya berasal dari adik ya. Iya, Inspirasi ya karena banget. kebiasaan itu tadi. Iya, karena udah biasa wayang, terus biasa tampil-tampil di mana-mana, jadi inspirasi. Iya. Oke, untuk Ajeng yang masih duduk di bangku Kelas SMP ya. Dua SMA. kelas 2 tuh. Ih, Mas, Oke, orang ngerti. iya. Kelas 2 SMA. Tekun di bidang ini. Sebelumnya menekuni dunia seni yang lain nggak? Iya, sempat.
Oh gitu ya. Dia apa? Reog sama jaranan. Oh, masih terkait dengan budaya ya? Iya. Ya, masih terkait dengan budaya dong. Reog dengan jarana. Ya. Oke. Kira-kira Kak Ajeng bagaimana sih tanggapan tentang temannya, tanggapan dari temannya gitu? Dengan Mbak Ajeng menekuni bidang ini kesinian. Iya. Oh kamu jadi sinden, aku ngono gitu, ada nggak ya semacam itu? Ya ada yang gitu juga, tapi kebanyakan banyak yang bangga. Bangga. Iya dong, Iya. pasti bangga. Oke, kebanggaannya gimana? Sering motivasi Ajeng atau mereka pengen ikut Ajeng atau gimana? Sering memotivasi. Gitu ya. Iya, biar tambah semangat ya, disemangatin. Oke, untuk Ajeng apa itu dari pihak sekolah tahu nggak kalau Ajeng? Tahu. Tahu ya. Iya. Jadi kalau pamannya di saat-saat jam sekolah kemudian Ajeng malam harinya itu ada semacam tanggapan gitu ya. Iya. Boleh nggak dari pihak sekolah untuk melepas Ajeng besoknya kan karena semalam suntuk gitu gimana nih? Iya. Boleh saja, tapi tidak lupa dengan belajarnya, tidak lupa dengan sekolahnya. Jadi tetap sekolah. Tetap sekolah aja ya. Iya. Iya, tetap sekolah. Oke, untuk mengatur waktu antara belajar dengan latihan gitu gimana? Itu ya kalau pagi belajar ke sekolah, tapi kalau sorenya itu belajar latihan nyinden. Oh gitu. Iya, belajar sinden. Di mana tempatnya? Kadang di rumah sendiri, terus kadang di tempe ke Oke. rumahnya Mbak Cip juga. Oh gitu. Iya. Ada yang membimbing. Mbak Cip itu tadi ya? Iya. Salah satu dari Mbak Cip ya? Iya. Sebenarnya banyak yang membimbing. Hmm. Di mana saja belajar. Gitu. Kalau di sekolah ada nggak guru-guru yang peduli dengan Ajeng? Kayaknya sih Ada ya? mm, Seperti guru ekstra gitu? kalau ekstra sendiri belum ada di sekolah, Pak. Oh gitu ya? Iya. Belum ada ya. Belum ada? Iya. Maksudnya belum ada khusus untuk kesenian ini? Iya. Oh. Masih belum ada. Tapi di sekolah ada nggak guru bahasa Jawa? Ada ya? Ada. Ya ada dong. Peduli nggak? Alhamdulillah peduli. Peduli juga ya? Iya. Ya setiap sekolah pasti ada guru bahasa Jawanya Ya, dong. tapi peduli apa enggak dengan profesi Ajeng seperti sendiri? Iya, gitu iya. loh. Peduli ya, Ajeng ya? Iya. Ya, pastinya peduli dong. Oke. Baik, Ajeng coba vokalnya dulu ditampilkan dong. Kita Ya. juga ingin tahu nih, apa ini yang akan ditawarkan? Bawa mawon nih. Iya, enggak apa-apa. Macopat Micil. Ijil, ya. Iya. Kang dulu roncen
Oke, tepuk tangannya dong. Ini penyiar tertidur jadinya. Iya, jadi ngantuk. Oke, vokal kayak gitu tuh nggak semudah ya, semudah. Ya nggak semudah Untuk kita kira ya. gimana tuh ya jadinya vibrasi apanya itu apa harus berlatih gimana tuh ya? Ya, apa? Harus sering dilatih Dilatih memang. itu ya. Iya. Oke. Nanti panjang lebar lagi nih, Keren Mbak. ya. Pengen banget aku mempelajari semuanya nih ya. Oke, sekarang Mbak Azza. Oke, ini kayaknya pengalamannya lebih panjang ya, sudah cukup lama nih Mbak Azza ya. Masih baru juga. Oh, masih juga. Iya. Berapa tahun Mbak Azza? Masih sekitar 1 tahunan. 1 tahunan. Tahun ya. Bersama-sama gitu mungkin dengan teman-temannya yang lain? Enggak juga. Enggak juga sih, cuman kenal. Dari keempatnya ini punya sanggar berbeda atau gimana ya? Beda ya. Iya. Jadi misalnya Mbak Jeng di Kunir, Mbak Asa di mana gitu. Iya. Nanti baru ketemu kalau ada acara gitu. Mungkin sebentar. Iya. Oke. Mbak Jeng yang sudah berada di jenjang teratas nih, sudah masuk. Walaupun usia 17 tapi sudah menikmati bangku sekolah kayak bangku kuliah ya. Iya. Kayaknya sudah lebih matang lagi untuk menghadapi anak-anak muda sekarang yang kalau kita lihat ya mereka masih masih kurang ya, memang kurang peduli banget dengan dunia permainan. Gimana nih? Yang paling utama memang harus ada minat ya dari diri kita sendiri. Kemudian kita yang sudah belajar sebisa mungkin harus kayak memperkenalkan juga sehingga teman atau siapapun itu minat gitu. Apa yang disampaikan oleh Mbak Azza ini mau memperkenalkan sudahkah dilakukan oleh Mbak Azza? Iya, jadi kalangan teman-teman saya juga ada yang saya ajak juga seperti itu. Kan saya juga ikut sanggar. Nah, beberapa teman-teman saya ajak untuk bergabung di sanggar saya seperti itu. Sanggar apa ya? Sanggar Taruna Budaya. Di milik siapa? Di Lumajang. Di Lumajang ada. Iya. Kira-kira Mbak Azza udah pernah tampil di mana aja nih? Di Lumajang pernah, Ya, di Jember juga pernah. Lumajang sama Jember pernah ya. Berarti sudah cukup lebih jauh gitu ya. Iya, udah sering Mungkin- tampil lah ya. Iya. Mbak Azza ini mungkin sudah pernah tampil semalam Sunto gitu. Iya. Sudah ya. Iya. Idolanya Mbak Azza di antara senior yang menjadi panutan siapa kira-kira? Saya itu suka sama Proborini. Oh iya. Itu. Kemudian satu lagi itu ada Prikel. Regal, betul. Itu yang sindir milenial semua itu. Iya. Oke. Nanti bisa ya nyanyi lagu di antara dari lagunya Prikel bisa ya? Insya Saya Allah. carikan di karaoke-nya nanti ya. Oke. Oke. Wah, Oke. kakak-kakak ini jelas ya punya suara yang Ya, untuk tertarik pada dunia pewayangan, dunia seni sinden, tanggapan mereka gimana? Mereka macam-macam ya, sebagian ada yang enggak lah, apa itu aku nggak suka gitu. ya. Tapi sebagian juga ada yang mereka sadar bahwa ini harus dilestarikan gitu. Jadi mereka ikut bergabung. Gitu ya. Kalau di persentase kira-kira berapa persennya yang mau ikut Mbak Azza? Misal diumpamakan mungkin Dari 10 orang misalnya, Iya. yang mau berapa kira-kira? mungkin hanya sekitar 2? 2?
lebih Lebih ya? ya mungkin sekitar 5 sampai 6 orang gitu. Masih lebih banyak yang minat sih. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Kita selaku ya pengennya sih memang anak-anak muda itu peduli ya semacam itu. Iya. Saya melihat panjenengan berlima bersama Mas Gusti ini kayaknya punya Bakat. bukan punya jati diri, sudah punya jati diri lah. Walaupun masih duduk di SD, SMP, SMA maupun kuliah punya jati diri, kayaknya Indonesia banget gitu loh, kelihatannya Indonesia banget. Iya gitu. dong. Nah, iya. Ya, kalau mereka yang nggak suka dengan itu, Indonesianya perlu diragukan juga, gitu Iya. loh. Apalagi anak-anak sekarang yang misalnya aja lah budaya berbusana aja. Iya. Mereka kadang-kadang mau pakai busana yang sebetulnya tidak pantas dipakai untuk anak-anak Indonesia, gitu kan ada. Iya, ada. Jadi semacam itu, apalagi ke dunia seni semacam ini. Baik. Halo. Simut. Gusti, Udah berapa lama kira-kira jadi dalang tuh? sudah mulai kecil ya Gusti ya, mulai masih bayi ya. Masih bayi emang bisa mendalang. Nah, iya bisa, dia juga juga bilang iya. Oke, untuk Gusti, siapa yang ngajari Gusti dalang ini? Sinten sing dalang, sing ngajari dalang sinten ayo. Pak Ip. Pak Dara? Pak Cip. Pak C. Mbak C itu tadi ya? Oh, berapa tiap hari apa latihannya untuk Gusti? Siang hari. Siang hari? Tiap hari? Tiap hari? Oh, Setiap hari. tiap hari dalam. Kamu suka banget ya sama wayang ya? Gusti? Suka banget. Suka Kenapa? banget dong. Kenapa Gusti? Kok suka wayang? Mulai kecil suka wayang. Mulai kecil. Mulai kecil. Oke, mulai kecil suka wayang. Kamu nggak suka seperti apa yang untuk cerita anak-anak itu? Kartun yang cerita-ceritanya itu loh. MacGyver apa itu loh? Nggak tahu mungkin ya. Nggak tahu lah, lu nanti nggak tahu apa itu. Ya itu. Oke, Gusti. Bu Guru tahu nggak kalau kamu suka dalang? Ustadz tahu? Tahu. Tahu. Kamu pernah dalang di depan Ustadzah? Pernah. Pernah. Kata Ustadzah gimana kata Ustadzah? Pinter kamu deh gitu. Iya dong. Udah mastika apa ya, tapi udah pinter dalang. Nah, ya itu. Kan nggak kebayang gurunya suka senengnya bukan Iya. kepala gitu. Oke, sekarang Gusti bisa nggak kasih contoh gimana dalangnya? Bisa nggak? Bisa. Solo, bisa. Pampatesi kloano totalis nyawiji kumono kampya kumekut lampari kimarong kampya watang akati kumalau ngibagi sulae Tidak. Itu biasanya mengawali di acara apa itu di? Budalan. Hah? Dipakai. Pakai mic-nya, pakai mic-nya. Budalan. Hah? Budalan. Oh, udah. Suaranya imut banget ya. Wajahnya imut, suaranya juga imut. Itu. Berarti sudah bisa semuanya ya kamu ya? Bisa. Bisa. Bisa semuanya Alhamdulillah. dong. Aduh, saya yang Pak ini nggak tahu apa ya? Nggak tahu apa tuh. Nggak begitu mendalami macam-macam, yang tahunya cuma solo gitu. Tapi Iya. yang lain banyak banget loh ya istilah-istilah itu ya. Iya.
Oke, kalau boleh dibantu saya, istilah-istilah yang ada di pedalangan apa ini? Mbak Dimas ya? Kak Dimas. Kak Dimas ya. Istilah-istilahnya selain Solo, terus apa lagi? Ada sabetan, Sabetan, gitu. Terus ada janturan. janturan. Sabetan itu yang dengan wayangnya itu ya? Oh, kalau janturan? Janturan buat jajaran. Oh, pakai jajaran yang kan gitu ya. Oke. Kalau lagi gunungan yang gini-gini itu apa? Apa dek? Yang gini lah dek, sing gunungannya kamu putar iya gitu. Ayo, apa nama istilahnya dek? Kembali ya. Bodol kaya. Bedal kaya. Kami itu kan juga ada sebelumnya ya. Oke, coba dikasihkan contoh. Mungkin di Gusti bisa kasih contoh itu. Kalau Gusti bawa gunungan gini-gini itu, oh, gitu bisa. Coba pakai aja, coba pakai tangan aja. Walaupun nggak ada Dari suaranya. nggak ada gunungannya. Iya, iya. kayak pegang gunungan lah. Coba, ayo. Iya, mic-nya ada yang megangin mungkin ya. Oke, dibantu dipegangin mic-nya. Oke, ayo. Gunungannya gini. Bah, pakai gini, ayo. Sambil oh, aduh, paman kamu nggak bisa. Gimana? Bumi gonjang ganjing. Dikasih contoh Mbak Dimas. Oke. Ayo Le. Le. Bumi gonjang ganjing langit kakap Bikin danging sang mawe kandung Sapalap sakulu Oh Muyak mayit saking Mas malewur Sang mali gitu Hangandung Oh Tepuk tangan. Oke. Bumi gonjang ganjing gitu ya. Dunia ya presiden Pernah nggak untuk kamu manfaatkan di yang lain ke jalur musik yang lain, misalnya campur sari atau gimana? Kalau campur sari sih pernah waktu di wayangan itu. Oh gitu ya? Iya. Oh, di wayangan kan juga ada campur sari ya? Iya, kadang kayak penonton minta gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Gitu. Iya. Kalau sekarang yang siapa apa nih untuk Ajeng? Hah? Kalau sekarang siap lagu apa? Kalau memang mau nyanyi sekarang? Langgam boleh Pak? Boleh. Ini Ojo Lamis. Oh, Jawa sekarang itu ya? Ya. Oke. Ojo Lamis. Biasanya bersama Waldina ini. Untuk kali ini Ajeng yang akan membawakan Ojo Lamis. Saya carikan yang versi Langgam wanita ya. Lagunya sih, kalau lagunya aku bisa, ya nyanyi gitu. Kamu nggak ada keinginan semua lagu bisa? Mungkin terlalu berat Berat ya? Mungkin. Iya. Oke. Sekarang coba deh untuk Mbak Ajeng ini lagunya Lali Janji nih ya. Enggi. Oke. Saya carikan yang vokal. Tekuni sekarang ini sebagai seorang seniwati, ada nggak yang sudah peduli
semacam lembaga yang peduli menaungi Anda. Mungkin seperti ada ya semacam paguyuban atau semacam komunitas gitu. Mungkin bisa Mbak Azza mewakili. Ada nggak sudah di Lumajang terkait dengan misalnya komunitas pesinden gitu? Untuk di Lumajang sendiri ya, yang saya tahu dari sanggar saya itu dinaungi langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan kemarin juga dari sanggar saya mewakili Jawa Timur gitu. Gitu ya. Di acara apa kalau di Jawa Timur? Itu ada seperti seminar gitu. Seminar yang terkait dengan Kesenian. kesenian Iya, secara umum. iya, Bukan hanya fokus ke pewayangan gitu. iya bukan secara umum. Secara umum ya. Jadi semacam itu. Jadi sementara ini dinaungi oleh pemerintah lah. Dinas Pariwisata dan Budaya itu ya. Iya. Kalau semacam punya paguyuban enggak? Karena Anda kan kalau bisa dibilang senasib seperjuangan para sinden-sinden ini, ada enggak keinginan buat semacam paguyuban gitu, biar kalau ada apa-apa bisa bersama-sama gitu? Kalau keinginan ya ingin. Jadi biar koneksinya juga mudah ya. Iya. Saling kalau misalnya kabar-kabaran juga gampang, atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas tentang kesenian gitu. Sebenarnya keinginan ada, cuman masih belum Terrealisasi ya. Iya. Mungkin butuh ada yang mau promotor lah sebenarnya itu. Kira-kira sebenarnya butuh ya, yaitu tadi untuk memudahkan. Kalau dengan para pesenian senior, ada nggak hubungan kalian dengan pesenian yang senior itu? Mungkin ada nih. Ada ya. Iya, Jadi pernah komunikasi dengan pesenian senior? pernah. Pernah tampil bareng? Pernah. Pernah. Oke, tanggapan mereka apa? Tanggapan dari pesenian senior. Ya, harus belajar lagi gitu. Itu ya. Iya. Jadi butuh waktu lagi untuk terus belajar ya. Iya, saling menyemangati gitu. Gitu. Ya. Ada enggak kesempatan dari pesinden memberikan kesempatan kepada para pesenian senior ini, junior ini oleh pesenian senior misalnya, mama tak ajari gitu. Iya, pernah. Oh, pernah gitu ya? Iya, gitu. Siapa kira-kira pesenian senior yang kalian kenal? Saat ini? Yang saya kenal Bunda Vita, ya yang rumahnya di Dauhan gitu. Ya, terus sama Mama Gatot, di rumahnya di Dauhan juga. Dauhan juga ya. Di, mereka sinden semua ya? iya, sinden. Kalau belajar di sana gratis atau gimana? Iya. Gratis ya? Iya. Luar biasa. Inilah kelebihan para seniman itu, mereka nggak akan menghitung materi ya untuk memberikan ilmunya kepada yang lain. Dan ini menjadi pelajaran atau yang jadi pengalaman kita yang junior ini besok yang akan datang untuk tularkan kepada yang lain di bawah kalian. Ya jangan ya seperti yang dilakukan oleh senian sekarang, kayaknya tanpa peduli dengan punya ikhlas lah memberikan ilmunya seperti begitu. Kira-kira begitu ya? Iya, Gitu mungkin ya. begitu. Oke, sekarang yang jadi penghambat dari para sinden-sinden junior ini apa saja kira-kira yang menghambat karier-kariernya dengan di bidang ini? Yang pastinya sih karena pandemi sekarang ini. Itu ya. Iya, jadi kan dulu masih kayak banyak itu acara pagelaran gitu ya. gitu ya. Terus sekarang kan karena pandemi dibatasin gitu, nggak boleh rame-rame atau apa, jadi kayak ya udah kayak belajar di rumah Gitu ya. terus, iya. Pernah nggak itu dikeluh kesahkan ke pemerintah melalui dinas
pariwisata dan budaya atau gimana? Kurang tahu sih, tapi kayaknya mungkin diusahakan. Gitu ya. Iya. Masalahnya dari pusat sih setahu saya presiden itu juga peduli kepada para seniman yang harus tidak tampil gitu ya, itu diberikan semacam apa ya, semacam bantuan ekonomi walaupun tidak besar. Itu tidak sampai tersentuh ke anda ya, enggak ya? Oke. Ya nanti jadi catatan untuk sahabat saya untuk bahan ngobrol dengan yang berwenang terkait dengan itu. Oke, jadi selama pandemi ini memang banyak yang dikeluhkan bukan oleh para pesenian saja, tapi semua seniman mengeluhkan itu. Dunia artis juga berkeluh kesah sebenarnya. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu. Amin. Dan untuk selama pandemi ini ketika nggak tampil dimanfaatkan untuk latihan itu ya? Iya, di rumah. Di rumah. Oke, sekarang yang jadi harapan Anda ke depan, baik itu kepada pemerintah maupun ke siapapun, silakan disampaikan. Mumpung acara ini sudah didengar oleh Dinas Kominfo, mungkin keluh kesah sampean, harapan sampean ini bisa jadi perhatian dari pemerintah. Silakan dari siapa dulu, dari Mbak Ansa dulu mungkin ya. Apa yang diinginkan ke depan? Harapannya sih untuk sekarang kan banyak ya seniman-seniman itu yang kurang diperhatikan, apalagi zamannya sudah seperti ini, era modern. Jadi harapannya ada suatu pihak yang khusus untuk menaungi seniman-seniman tersebut agar tetap bisa berkreasi, agar tetap bisa melestarikan budaya. Gitu ya. Iya. Dulu setahu saya di Lumajang juga ada Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia ya. Itu anggotanya dari para sinden, para dalang dan sebagainya. Sekarang Anda tahu nggak dengan lembaga itu? Tidak tahu sama sekali. Iya. Oke, kalau nggak tahu sama sekali, oke. Nanti akan coba saya buka. Jadi sementara ini harus mau aku dewe gitu ya. Oke. Memang sekali nih. Oke. Jadi harapannya gimana nih? Ada tadi kan ada kepedulian, ada lembaga khusus yang menangani itu, yang lain mungkin. Kira-kira apa yang jadi keinginan Anda? Misalnya ada kesempatan ketemu sebulan sekali, semacam itu, atau memang sudah ada yang sudah semacam itu, sudah ada kesepakatan bertemu para presiden se-Lumajang, baik junior maupun senior, ada nggak? Mungkin bertemunya itu ya tidak semua, jadi kayak misalnya satu perkumpulan ini ya kumpulnya sama itu aja gitu, jadi nggak semua ikut kumpul gitu loh, maksudnya hanya itu saja gitu, nggak bisa serawung bahasanya. Iya, makanya ya hanya mereka yang kenal gitu aja, yang lain. Oke, kalau menurut pantauan jenengan kira-kira jumlah pesenian junior berapa di Lumajang? Atau hanya berempat ini, atau masih banyak lagi? Masih banyak lagi ya. Itu tadi kembali lagi kurangnya koneksi itu tadi. Jadi kami tidak saling tahu ya, taunya ini aja gitu. Oke, seandainya ada yang berkeinginan bentuk paguyuban di sana, komunitas khusus pesenian junior, kira-kira setuju nggak? Setuju banget ya. Iya. Oke, saya catat lagi. Insya Allah nanti saya coba. Baik, sebenarnya waktunya tinggal berapa nih, Dek?
berapa menit ya? 5 menit. Itu, tuh. Oh iya. Oke, kurang 5 menit lagi, ya. Oke, yang terakhir nih, Adik. Oh iya, Baru Una mau tanya nih kakak itu ya. Boleh. Oh iya Kak, kak. siapa yang ditanya? Kira-kira apa sih pesan-pesan untuk generasi penerus bangsa terhadap wayang ini? Apa tuh kira-kira? Pesan pada sahabat-sahabat Anda lah, Iya. yang seusia Anda. Ajakan atau gimana? Iya, untuk pesan-pesannya, untuk generasi muda utamanya, seusia-usia kita, jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya ya. Minimal kalau misalnya kita tidak ingin untuk menekuni, sukalah gitu. Jadi Peduli ya? Iya, peduli. Jadi tidak ditinggalkan gitu, sehingga budaya kita ini terus bisa dilestarikan. Oh iya. Jadi tidak akan terjadi lagi yang namanya mencuri budaya seperti Malaysia kemarin ya, Iya. batik, wayang.